Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan bersama-sama mencoba menerangkan mengenai bangun ruang silengkung lanjutannya. Pada pertemuan yang kedua ini saya akan membahas mengenai kerucut dan bola. Tetapi pada kesempatan kali ini kita bahas satu persatu, yaitu kerucut dulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini adalah yang pertama menyebutkan pengertian kerucut, yang kedua menjelaskan sifat-sifat kerucut, dan yang ketiga menjelaskan dan menentukan luas permukaan kerucut. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama dengan menggunakan model daring PowerPoint, diharapkan kalian dapat yang pertama menyebutkan pengertian kerucut dengan benar, yang kedua menjelaskan sifat-sifat kerucut dengan benar, dan yang ketiga menjelaskan dan menentukan luas permukaan kerucut dengan benar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian kerucut. Tahukah kalian bentuk dari kerucut? Tentunya kalian sudah tahu semuanya. Nah, Bapak berikan beberapa gambar yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk dengan kerucut ya. Yang pertama ini adalah topi ulang tahun. Yang kedua yang biasa dipakai petani yaitu caping ya. Dan yang ketiga adalah marka jalan kon ya. Nah, ketiga gambar di atas merupakan contoh bentuk dari bangun kerucut. Nah, sekarang apa itu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi. Mana sisinya? Yaitu sisi alas berbentuk lingkaran ini ya, dan sisi atas sisi lengkung yang menyelimuti lingkaran juring berbentuk juring ya. Ini sisi alasnya dan ini adalah selimutnya ya. Jadi dibatasi oleh dua sisi yaitu sisi alas dan selimut. Unsur-unsur kerucutnya ya. Jika kerucut tersebut digunting menurut sisi lengkung dan sisi alasnya, maka akan terbentuk jaring-jaring kerucut. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita gunting ya. Kemudian kita buka sedikit. Buka lagi, nah, kemudian dibuka lagi dan maka akan terbentuklah ya. Inilah yang disebut dengan jaring-jaring kerucut ya. Jadi ini yang terbentuk tadi, selimutnya berbentuk juring lingkaran, dan ini adalah alasnya yang berbentuk lingkaran. Dari gambar di bawah ini maka unsur-unsur kerucut gambar ini ya, yang tadi ini kerucutnya dibuka menjadi ini jaring-jaring kerucutnya. Yang pertama daerah lingkaran L ya, alas ya. Ini lingkaran atau alas merupakan alas kerucut. Yang kedua juring ABC. Ini juring ABC, saya kasih nama ABC ya. Ini merupakan selimut kerucut. Dan yang ketiga titik A ini, kalau di atas ini ya, ini merupakan titik puncak kerucut. Kemudian R ini ya, jari-jarinya ini ya, jadi kerucut. Kemudian T, nah ini T-nya, ini adalah tinggi kerucut. Panjang busur BC ini, yang busur BC ini sama dengan keliling lingkaran alas ya. AB ini dan AC ini sama dengan garis ini ya. Namanya apa? Namanya garis pelukis ya. Dan kasih nama S. Nah, AB sama dengan AC sama dengan S, ini bisa dicari. Perhatikan ini ya, segitiga ini ya. Karena segitiga siku-siku maka berlaku teorema Pitagoras. Sehingga S bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Ini teorema Pitagoras.
rumus luas kerucut. Ini kerucutnya, saya buka lagi. Pada gambar, kerucut memiliki dua sisi, yaitu yang pertama sisi satu yaitu alas, ya, berbentuk lingkaran, dan yang kedua adalah sisi selimut berbentuk juring lingkaran. Nah, pada luas sisi alas kerucut ini sama dengan luas lingkaran, ya. Sisi alas kerucut sama dengan luas lingkaran, dan kalian sudah tahu luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat, dan selimut kerucut bentuk juring lingkaran dengan ukuran panjang jarinya adalah r, ya. Panjang jarinya adalah s ini untuk juring, ya. Karena ini tadinya adalah garis pelukis sama dengan ini, ya. Dan panjang busur sama dengan keliling lingkaran ini sama dengan keliling lingkaran ini, ya, yaitu 2 pi r. Dengan demikian luas permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran dengan jari-jari R ditambah dengan luas selimut kerucut. Nah, sekarang bagaimana formulanya? Luas kerucut tadi ada luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut. Nah, luas lingkaran pi r kuadrat. Tinggal sekarang bagaimana dengan luas selimut kerucutnya? Nah, untuk mencari luas selimut kerucut dapat ditentukan dengan menggunakan perbandingan luas juring dengan panjang busur. Perhatikan ilustrasinya, ya. Sudut AOB berbanding 360 derajat sama dengan panjang busur AB berbanding keliling lingkaran ini besar, ya, lingkaran O, dan sama dengan perbandingan antara luas juring AOB berbanding luas lingkaran. Ini perbandingan pada lingkaran yang telah kalian pelajari waktu kelas 8. Sekarang kita lanjutkan. Nah, bagaimana mencari luas selimut kerucut sama dengan luas juring AOB? Kita lihat, ya. Maka luas selimut kerucut sama dengan ini luas selimut atau juring, ini luas juring AOB berbanding luas lingkaran sama dengan panjang busur AB berbanding keliling lingkaran. Kita ganti luas selimut kerucut ini luas lingkaran pi r kuadrat, tetapi kan ini jari-jarinya adalah S, maka jadi pi s kuadrat. Kemudian panjang busur ini AOB tadi 2 pi r, ya, sama dengan keliling lingkaran yang kecil yang alas tadi berbanding luas lingkaran. Luas lingkaran ini yang gede, yaitu 2 pi s. Kita lanjutkan. Luas selimut kerucut sama dengan yang ini 2 pi nya kita bagi dapat 1, ya, 2 pi per 2 pi 1 tinggal r per s. Jadi luas selimut kerucut per pi s kuadrat sama dengan r per s, maka dapat dicari luas selimut kerucut sama dengan r per s kali pi s kuadrat. S kuadrat dibagi s dapat s, ya, 1 di atas, jadi r pi s. Nah, kita buat maka luas selimut kerucut sama dengan r pi s atau biasanya pi r s. Jadi luas selimut kerucutnya pi r s, kemudian luas lingkarannya pi r kuadrat, sehingga luas penuh kerucut sama dengan pi r kuadrat ditambah dengan pi r s. Atau bisa juga kita ubah jadi perkalian, ya, hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu pi r kuadrat keluar, R-nya dimasukkan, S dimasukkan, jadi pi r kali R plus S. Boleh yang ini kita gunakan, boleh yang ini yang bawah, ya, rumusnya itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan luas permukaan kerucut? Nah, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh yang pertama, sebuah kerucut mempunyai alas dengan diameter 12 cm. Apabila panjang garis pelukisnya 10 cm, hitunglah luas permukaan kerucut. Itu yang pertama diketahuinya adalah dalam alternatif penyelesaiannya banyak sekali, ya. Diketahui D-nya 12, maka kalau diameter 12 berarti jari-jarinya setengahnya berapa? 6 cm, dan garis pelukis adalah S 10 cm. Kita punya P-nya berapa? Nah, karena dari ketiga ini bukan kelipatan 7, maka kita gunakan P-nya adalah 3,14. Nah, kita punya rumus luas permukaan kerucut tadi sama dengan pi r kuadrat ditambah pi r s. Nah, kita ganti sama dengan
P-nya 3,14, R kuadrat, R-nya tadi 6 kali 6 kali 6 tambah P-nya juga tulis lagi 3,14 kali R-nya 6, S-nya 10. Nah, 3,14 kali 6 kali 6 kali 6 ditambah 3,14 kali 6 kali 10 diperoleh yang 3,14 kali 6 kali 6 sama dengan 133,04 ditambah yang ini 188,4 dan hasilnya adalah 321,44. Jadi luas permukaan kerucut itu adalah 321,44 cm persegi. Ya. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Jari-jari alas sebuah kerucut 5 cm. Jika tinggi kerucut 12 cm dan pi sama dengan 3,4, hitunglah luas permukaan kerucut. Sekarang kita lihat apa yang diketahui. Diketahui jari-jarinya 5, tingginya 12 dan pi-nya 3,4. Luas permukaan kerucutnya yang kita tanyakan, kita punya rumus PR kuadrat tambah PRS. Kalau kita ini substitusikan ke rumus ini, P-nya sudah ada, R-nya sudah ada, S-nya belum ada. Berarti kita harus mencari panjang S atau garis pelukisnya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk mencarinya tadi kita dapat rumus S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat atau R kuadrat tambah T kuadrat. Kita masukkan ya. S kuadrat sama dengan R-nya 5 ya. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, maka S kuadrat sama dengan 25 tambah 44 dan S kuadrat sama dengan 169. Maka diperoleh S-nya adalah akar dari 169 sama dengan 13. Ketemu sekarang S3 baru kita masukkan ya. Luas kerucut sama dengan atau luas permukaan kerucut sama dengan, kita ganti P-nya 3,4, R-nya 5 kali 5 ditambah P-nya kita ganti lagi 3,4 kali 5 kali 13. Maka L sama dengan luas sama dengan 78,5, yang ini perkalian yang ini 25 kali 3,4 dan ini 65 kali 3,4, hasilnya 204,1. Dan L-nya sama dengan 282,6 cm persegi. Kita ambil contoh yang ketiga. Panjang garis pelukis 13 dan luas permukaan kerucut adalah 90 cm. Tentukan panjang jari kerucut. Lihat, ini cm ya, cm persegi, bukan meter persegi. PR kuadrat sama PRS. Luas permukaan kerucut 90 pi dan ini adalah PR kuadrat dan kita ganti jadi PR kali R plus S. Karena apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jari-jari ya. Maka 90 pi sama dengan pi kali R tambah 13. P-nya kita bagi, maka tinggal 90 sama dengan R kali R ditambah 13. Kita balikan, R kalikan R tambah 13 sama dengan 90. Nah, sekarang kita cari berapa R-nya. Kita gunakan ada dua cara, bisa dengan memfaktorkan ya. Bisa dengan membuat tabel perkalian 90. Memfaktorkan R, kita lihat R kalikan R tambah 13 dengan 90, R kali R kuadrat, R kali 13R sama dengan 90, maka R kuadrat ditambah 13R dikurang 90 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Cari dua bilangan yang merupakan faktor dari negatif 90 yang selisihnya 13. Berapa? Didapatlah, yaitu 18 dan 5. Maka R tambah 18 sama dengan 0, berarti R sama dengan negatif 18. Tidak mungkin jari-jari negatif, berarti ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Atau R sama dengan 5, jadi yang benar adalah 5. Coba kita masukkan ke sini. 5 dikalikan 5 tambah 13 ya, 5 tambah 13 18. Inilah yang masuk
5 dikalikan 5 13 sama dengan 90. Jadi R yang memenuhi adalah 5 cm. Atau cara yang kedua tadi dengan membuat tabel. Nah, ya. Yang menghasilkan perkalian 90. 1 kali 90 pertama nih ya. 90 itu sama dengan 1 kali 90. Kalau kita faktorkan seperti bentuk ini, berarti 1 ya kali 1 ditambah 89. Ini bukan 13, berarti tidak memenuhi ya. Kita cari yang kedua. 2 kali 45, faktor dari 90. Kita 2 kali 2 ditambah 43. Belum juga, tidak sama, harus 13 ininya ya. Belakang ini 43. Berarti kita buang lagi. Yang ketiga, bagi 3 kali 30. 3 kali 3 tambah 27. Masih belum juga. 4 tidak bisa. 5. Kenapa 4 tidak bisa? 90 tidak bisa dibagi 4 ya. Pastinya nanti pecahan yang bilangan bulatnya, faktor bilangan bulatnya. Bagi 5 dapat 18. Inilah 5 kali 5 ditambah 13. Ini sesuai, ini 13. Oh, berarti R-nya adalah 5. Kita bilang ke sini. 5 kali 5 13 sama dengan 90. Jadi R-nya adalah 5 cm. Yang kedua, ya, setelah kerucut adalah bola. Ya, ini. Indikator pencapaian kompetensi pada bola ini yang pertama, kalian dapat menyebut pengertian bola, menjelaskan sifat-sifat bola, dan menjelaskan dan menentukan luas permukaan bola. Pertanyaannya, tahukah kalian rumus menghitung luas permukaan bola? Nah, perhatian gambar ini ya. Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh si lengkung. Pertanyaannya tadi, nah bagaimana kita buktikan bahwa si lengkung bola terjadi dari gabungan 4 buah lingkaran? Nah, nanti kita akan membuktikan ini ya, untuk menentukan rumus luas permukaan bola. Unsur bola yang pertama, bola tidak memiliki titik sudut, ini kan. Yang kedua, bola hanya memiliki satu sisi lengkung. Ini ya, satu sisi lengkung. Nah, rumus permukaan bola yang pertama. Bagaimana cara menentukan luas permukaan bola? Tadi kita akan membuktikan bahwa bola terdiri dari gabungan 4 lingkaran yang jadinya sama. Kita buktikan. Kita lihat ya. Dari setengah bola, ya ini setengah bola. Kita lilit ilustrasinya ya. Jika setengah bola yang di atas dililit dengan benang ini sampai penuh, kemudian dilepas dan digunakan untuk menutupi 2 lingkaran sampai penuh yang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola, maka diperoleh hubungan berikut. Kita lihat ilustrasinya ya. Ini 2 lingkaran ini jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Kita lihat ilustrasinya ya. Kita lilit. Lilit sampai penuh. Nah, kemudian setelah penuh dilepas kembali benangnya tadi ya. Dan kita gunakan untuk menutupi lingkaran ini. Kita coba dilepas, kemudian terus kita lilit ini, dan ternyata masih ada sisa. Lilitkan kembali. Ternyata nih ya, habis. Dan untuk menutupi 2 lingkaran ini, artinya luas permukaan setengah bola ini ya, ini sama dengan 2 kali luas lingkaran yang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola, itu R. Sehingga
luas permukaan setengah bola sama dengan 2 kali luas lingkaran sama dengan 2 pi r kuadrat. Maka luas permukaan bola berarti 2 kali setengah bola, yaitu 4 kali luas lingkaran sama dengan 4 pi r kuadrat. Nah, bagaimana untuk rumus untuk mencari luas belahan bola padat? Kita lihat ya. Pada belahan bola padat memiliki permukaan setengah bola seperti gambar berikut, dan ini ya, alas atau tutupnya berbentuk lingkaran. Luas belahan bola padat ini terdiri dari luas permukaan setengah bola ditambah luas lingkaran, yaitu tadi luas permukaan setengah bola 2 pi r kuadrat dan luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Sehingga kalau dijumlahkan ini 2, ini 1, jadi 3 pi r kuadrat. Nah, dari uraian di atas maka kita dapat menentukan luas permukaan bola. Rumus-rumus luas permukaan bola sebagai berikut. Yang pertama, luas permukaan setengah bola adalah 2 pi r kuadrat. Yang kedua ini luas belahan bola padat adalah 3 pi r kuadrat, dan yang ketiga luas permukaan bola penuh adalah 4 pi r kuadrat. Setuju? Kita bungkus ya. Kan? Nah, yang ketiga bagian B-nya menentukan luas permukaan bola. Perhatikan soal dan bahasan berikut. Contoh 1. Hitunglah luas permukaan bola yang berdiameter 14 cm ya. Cuma ini saja yang diketahuinya. Berarti diketahui diameter 14, maka jari-jarinya tinggal dibagi 2, 7 cm, dan P-nya kita ambil 22/7. Maka luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Nah, 4 kali 22/7 kali 7 kali 7. Nah, kita bagi 34 kali 22 88 kali 7 jadi 616. Jadi luas permukaan bola adalah 616 cm persegi. Yang kedua, contoh kedua. Belahan bola padat memiliki diameter 20 cm. Hitunglah luas permukaan belahan bola padat tersebut. Kita tahu yang diketahuinya D-nya 20, maka R-nya 10. Maka P-nya kita ambil 3,14 karena bukan kelipatan 7. Nah, sekarang luas belahan bola padat adalah 3 pi r kuadrat. Kita masukkan ya, 3 kali 3,14 kali 10 ke 10. Maka hasilnya 3 kali 314, hasilnya adalah 942. Jadi luas belahan bola padat adalah 942 cm persegi. Demikianlah anak-anakku sekalian pertemuan kita kali ini. Kalian kalau belum bisa belum mengerti, boleh kalian hubungi Bapak lewat WA grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan jaga kesehatan, selalu ikuti protokol COVID-19. Dan untuk melatih kemampuan materi ini, kerjakan tugasnya pada GCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.